Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas peminatan epidemiologi 2025 ingin mempresentasikan terkait studi kasus terkait cedera akibat kecelakaan lalu lintas dengan desain penelitian kohort. Adapun artikel penelitian yang kami analisis yaitu berjudul Artery Sex Difference in Crash and Crash-Related Injury Between Men and Women, 13 Years Cohort Study of Young Drivers in Australia. Next. Berikut anggota kelompok satu. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Rainda Prastia Putri, kemudian Salma Ainun, Faiza Cynthia, Elfrida Maulidia, Cintaina Azahra, dan juga Nuril Laili. Next. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Next. Kecelakaan kendaraan bermotor tetap menjadi penyebab utama terjadinya cedera dan kematian di seluruh dunia, terutama pada kaum muda. Kecelakaan dapat terjadi karena perilaku berisiko seperti tidak menggunakan alat pengaman, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan juga mengebut. Perilaku berisiko tersebut memiliki kemungkinan untuk mendasari terjadinya cedera transportasi atau cedera dalam berkendara. Faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi terjadinya cedera akibat kecelakaan saat berkendara di jalan raya meliputi jenis kelamin, usia, pelatihan pengemudi yang tidak tepat, pengalaman terbatas saat berkendara di jalan raya, dan lain sebagainya. Jenis kelamin diidentifikasi sebagai salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap terjadinya cedera akibat kecelakaan saat berkendara. Beberapa studi atau penelitian menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dalam mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya merupakan faktor yang dapat menjelaskan terkait perbedaan dalam keterlibatan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi pria lebih mungkin untuk melakukan perilaku berisiko dibandingkan dengan pengemudi wanita. Pria cenderung melakukan perilaku berisiko dalam mengemudi seperti mengebut, melanggar rambu-rambu atau peraturan mengemudi akibat kurang perhatian dan ketidaksabaran, serta mengemudi dalam kondisi mabuk. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dalam kelompok drive. Studi drive merupakan studi unik karena informasi yang dikumpulkan di awal mencakup karakteristik demografi pengemudi, pengalaman pengemudi, pelatihan pengemudi, persepsi risiko, perilaku dalam mengemudi, gaya hidup termasuk penggunaan narkoba dan juga alkohol, kualitas kesehatan mental, dan juga kebiasaan tidur. Penelitian yang berjudul R3 Sex Difference in Crash and Crash-Related Injury Between Men and Women, a 13-year cohort study of young drivers in Australia, bertujuan untuk menyelidiki perbedaan jenis kelamin dalam kecelakaan dan cedera di antara 20.000 pengemudi hingga 13 tahun setelah mereka pertama kali mendapatkan SIM mobil independen di New South Wales. Next. Oke. Dalam penelitian berjudul Are There Sex Differences in Crash and Crash-Related Injury Between Men and Women, a cohort study, terdapat beberapa variabel utama yang diteliti, yaitu meliputi variabel dependen maupun confounding atau pengganggu. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenis kelamin atau seks. Variabel ini adalah variabel utama yang menjadi fokus perbandingan, yaitu antara pria dan wanita. Yang kedua adalah variabel dependen atau terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jenis insiden kecelakaan lalu lintas, termasuk semua kecelakaan apapun, kecelakaan yang mengakibatkan rawat inap atau kematian di rumah sakit, kecelakaan dengan kendaraan tunggal, kecelakaan di jalan dengan batas kecepatan 80 km per jam atau lebih, kecelakaan dalam kondisi basah, dan kecelakaan dalam kondisi gelap. Selanjutnya ada variabel confounding atau pengganggu. Untuk memastikan bahwa perbedaan antara pria dan wanita bukan disebabkan oleh faktor lain, penelitian ini juga mengontrol beberapa variabel berikut. Yang pertama ada usia, negara kelahiran, status sosial ekonomi daerah tempat tinggal, keterpencilan daerah tempat tinggal, frekuensi mengemudi per minggu atau driving exposure, penggunaan narkoba dan alkohol, perilaku pengambilan resiko, serta pelatihan serta pengalaman pengemudi. Variabel-variabel ini dianalisis menggunakan pendekatan statistik seperti model cost proportional hazard untuk menilai risiko relatif terjadinya kecelakaan dan cedera pada pria dibandingkan dengan wanita setelah mengontrol variabel confounding tersebut. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah kerangka konsep penelitian menggunakan konsep segitiga epidemiologi. Oke, di kondisi ini, pengemudi seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang atau alkohol dapat mengurangi kesadaran dan respon.
Untuk jenis kelamin antara wanita dan pria, proporsi pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Namun untuk peningkatan trennya, wanita di usia muda dengan perilaku berisiko dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta pria yang bertambah usia juga adanya risiko kecelakaan. Pengalaman berkendara yang dimana kurangnya pengalaman dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam mengemudi. Kemudian kondisi teknis kendaraan dapat mempengaruhi respon kendaraan terhadap situasi darurat. Kecepatan tinggi kendaraan dapat memperburuk cedera ketika terjadinya kecelakaan. Untuk kondisi jalannya, tanpa ada penerangan dengan kondisi gelap dapat mengurangi jarak pandang dan membuat sulit melihat situasi di jalan. Cuaca seperti hujan dan berkabut juga menyebabkan jalan menjadi licin dan memperburuk pandangan seseorang. Next. Oke, berikutnya adalah desain penelitian. Desain penelitian dari jurnal ini sendiri yaitu studi cohort prospektif. Kenapa disebut cohort prospektif? Karena penelitian ini sendiri mengikuti kelompok responden sejak awal paparan, yaitu saat pertama kali memperoleh SIM independen hingga 13 tahun setelahnya, untuk melihat apakah dan kapan mereka mengalami kecelakaan atau cedera terkait kecelakaan. Penelitian ini melibatkan 20.806 pengemudi muda berusia sekitar 17 hingga 24 tahun di New York Wolds, Australia, yang direkrut pada tahun 2003 sampai 2004 saat mereka baru memperoleh surat izin mengemudi di Australia. Kemudian para partisipan ini diteliti selama 13 tahun hingga tahun 2016 untuk meneliti keterkaitan antara jenis kelamin dan kejadian kecelakaan serta cedera terkait kecelakaan. Selanjutnya, sumber data dari jurnal ini adalah Survey Drive yang mencakup informasi detail mengenai karakteristik demografi, pelatihan dan pengalaman mengemudi, perilaku berkendara, persepsi risiko, konsumsi alkohol dan narkoba, serta faktor psikososial. Data survei ini kemudian dihubungkan dengan berbagai sumber data administratif seperti catatan kepolisian tentang kecelakaan lalu lintas, data rawat inap dari rumah sakit, dan data kematian dari lembaga pencatatan sipil. Selanjutnya adalah kriteria inklusi pada penelitian ini, yaitu mencakup usia 17-24 tahun, kepemilikan lisensi mengemudi atau SIM independen di NSW, kemudian peserta yang menyetujui penggabungan data administratif. Sedangkan kriteria eksklusi pada penelitian ini, yang pertama, tidak menyetujui linkage atau penggabungan data, dan survei dasar tidak lengkap. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan statistik multivariat yang komprehensif. Pada penelitian ini menggunakan model regresi binomial negatif yang memungkinkan analisis data count dengan variabilitas tinggi. Untuk memvisualisasikan waktu menuju kecelakaan pertama digunakan kurva insidensi kumulatif. Dalam model regresi, waktu antara pelaksanaan survei hingga akhir masa tindak lanjut dimasukkan sebagai variabel offset guna mengakomodasi perbedaan lama paparan antar partisipan. Model regresi disusun secara bertahap untuk mengevaluasi kontribusi berbagai faktor risiko terhadap perbedaan keterlibatan kecelakaan antara laki-laki dan perempuan. Hasil analisis dilaporkan dalam bentuk rate ratio atau relative risk beserta interval kepercayaan sebesar 95% untuk menggambarkan tingkat risiko relatif antara laki-laki dan perempuan terhadap kejadian tabrakan dan cedera yang berkaitan dengan tabrakan. Next. Baik, selanjutnya yaitu ukuran asosiasi. Bisa di next. Penelitian Are There Sex Differences in Crash and Crash-Related Injury Between Men and Women menggunakan ukuran asosiasi rate ratio atau relative risk. RR merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk membandingkan risiko suatu kejadian yang terjadi pada dua kelompok yang berbeda. Di dalam penelitian ini, RR digunakan untuk menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya kecelakaan dan cedera akibat kecelakaan pada pengemudi perempuan dibandingkan dengan pengemudi laki-laki, setelah disesuaikan dengan berbagai faktor yang diantaranya yaitu karakter demografi dan paparan, serta perilaku berkendara yang meliputi usia, negara, kelahiran, status sosial ekonomi daerah tempat tinggal, keterpencilan daerah tempat tinggal, dan rata-rata mengemudi per minggu, serta faktor risiko kecelakaan lainnya meliputi penggunaan narkoba dan alkohol, perilaku pengambilan risiko, dan pelatihan serta pengalaman pengemudi. Next.
Jadi di dalam tabel ini yaitu ada faktor-faktor yang ditambahkan untuk mengukur seberapa besar risiko antara wanita dan pria. Berdasarkan penelitian ini, hubungan antara variabel dependen dan independen yaitu faktor kelamin menunjukkan hasil yang pertama yaitu pria lebih berisiko 1,29 kali lebih besar mengalami kecelakaan atau apapun dibandingkan wanita. Kedua, pria berisiko 2,13 kali lebih besar mengalami kecelakaan kendaraan tunggal dibandingkan dengan wanita. Ketiga, pria berisiko 1,29 kali lebih besar mengalami kecelakaan di jalan dengan batas kecepatan 80 km per jam atau lebih dibandingkan dengan wanita. Keempat, pria berisiko 1,36 kali lebih besar mengalami kecelakaan dalam kondisi basah dibandingkan dengan wanita. Kelima, pria berisiko 1,59 kali lebih besar mengalami kecelakaan dalam kondisi gelap dibandingkan dengan wanita. Keenam, pria berisiko 0,71 kali lebih rendah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rawat inap atau kematian di rumah sakit dibandingkan dengan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin yaitu pria merupakan faktor risiko yang lebih besar dalam terjadinya kecelakaan apapun. Akan tetapi, faktor jenis kelamin yaitu pria merupakan faktor protektif terhadap terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan rawat inap dan kematian di rumah sakit. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu adalah penyesuaian berdasarkan faktor pengganggu atau faktor demografi dan paparan berkendara meliputi usia, negara kelahiran, status sosial ekonomi, daerah tempat tinggal, keterpencilan daerah tempat tinggal, dan rata-rata mengemudi per minggu menunjukkan hasilnya. Yang pertama, yaitu pria berisiko 1,25 lebih kali lebih besar mengalami kecelakaan apapun dibandingkan dengan wanita. Kedua, pria berisiko 2,07 kali lebih besar mengalami kecelakaan kendaraan tunggal dibandingkan dengan wanita. Ketiga, pria berisiko 1,28 kali lebih besar mengalami kecelakaan di jalan dengan batas kecepatan 80 km per jam atau lebih dibandingkan dengan wanita. Keempat, pria berisiko 1,32 kali lebih besar mengalami kecelakaan dalam kondisi basah dibandingkan dengan wanita. Kelima, pria berisiko 1,59 kali lebih besar mengalami kecelakaan dalam kondisi gelap dibandingkan dengan wanita. Dan yang keenam, yaitu pria berisiko 0,73 kali lebih rendah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rawat inap atau kematian di rumah sakit dibandingkan dengan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin yaitu pria yang dipengaruhi oleh faktor usia, negara kelahiran, status sosial ekonomi daerah tempat tinggal, keterpencilan daerah tempat tinggal, dan rata-rata mengemudi per minggu merupakan faktor risiko yang lebih besar dalam terjadinya kecelakaan apapun, kecelakaan dalam tunggal, kecelakaan di jalan dengan batas kecepatan 80 km per jam atau lebih, kecelakaan dalam kondisi basah, dan kecelakaan dalam kondisi gelap dibandingkan dengan wanita. Akan tetapi, faktor jenis kelamin yaitu pria yang dipengaruhi oleh faktor usia, negara kelahiran, status sosial ekonomi, daerah tempat tinggal, keterpencilan daerah tempat tinggal, dan rata-rata mengemudi per minggu merupakan faktor protektif terhadap terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan rawat inap dan kematian di rumah sakit. Next. Kemudian penyesuaian berdasarkan semua faktor risiko, yaitu faktor pengganggu atau faktor demografi dan paparan berkendara meliputi usia, negara kelahiran, status sosial ekonomi daerah tempat tinggal, keterpencilan daerah tempat tinggal, dan rata-rata mengemudi per minggu, serta faktor risiko kecelakaan lainnya meliputi penggunaan narkoba dan alkohol, perilaku pengambilan risiko dan pelatihan, serta pengalaman pengemudi menunjukkan hasil yang pertama yaitu pria berisiko 1,21 kali lebih besar mengalami kecelakaan apapun dibandingkan dengan wanita. Yang kedua, pria berisiko 2,05 kali lebih besar mengalami kecelakaan kendaraan tunggal dibandingkan dengan wanita. Ketiga, pria berisiko 1,28 kali lebih besar mengalami kecelakaan di jalan dengan batas kecepatan 80 km per jam atau lebih dibandingkan dengan wanita. Keempat, pria berisiko 1,31 kali lebih besar mengalami kecelakaan dalam kondisi basah dibandingkan dengan wanita. Kelima, pria berisiko 1,52 kali lebih besar mengalami kecelakaan dalam kondisi gelap dibandingkan dengan wanita. Dan yang keenam, pria berisiko 0,68 kali lebih rendah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rawat inap atau kematian di rumah sakit dibandingkan dengan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin yaitu pria yang dipengaruhi oleh semua faktor risiko merupakan faktor risiko yang lebih besar dalam terjadinya kecelakaan apapun, kecelakaan kendaraan tunggal, kecelakaan di jalan dengan batas kecepatan 80 km per jam atau lebih, kecelakaan dalam kondisi basah, dan kecelakaan dalam kondisi gelap dibandingkan dengan wanita. Akan tetapi, faktor jenis kelamin yaitu pria merupakan faktor protektif
terhadap terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan rawat inap dan kematian di rumah sakit. Next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Next. Penelitian kohort prospektif ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja yang sebagian besar disebabkan oleh perilaku mengemudi berisiko dengan pria lebih cenderung terlibat dibandingkan dengan wanita. Penelitian ini menggunakan desain kohort prospektif dengan melibatkan 20.806 pengemudi muda berusia 17 hingga 24 tahun yang diikuti selama 13 tahun. Data dikumpulkan melalui survei studi awal, studi drive, dan dikaitkan dengan data administratif seperti catatan kepolisian, rumah sakit, dan kematian. Variabel utama penelitian meliputi jenis kelamin sebagai variabel independen, berbagai jenis kecelakaan sebagai variabel dependen, serta sejumlah variabel confounding seperti usia, status sosial ekonomi, frekuensi mengemudi, penggunaan alkohol dan narkoba, perilaku pengambilan risiko, dan pengalaman mengemudi. Analisis dilakukan menggunakan berbagai pendekatan statistik termasuk model shocks, proportional hazard, regresi binomial negatif, serta metode multiple imputation untuk menangani data yang hilang. Hasil analisis menunjukkan bahwa pria memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan wanita dalam berbagai jenis kecelakaan. Rate ratio atau relative risk menunjukkan peningkatan risiko pada pria berkisar antara 1,21 hingga 2,05 kali lipat dibandingkan wanita, tergantung pada jenis kecelakaannya. Namun, pria justru memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rawat inap atau kematian. Penyesuaian terhadap faktor risiko seperti penggunaan alkohol dan narkoba, perilaku berisiko, serta pelatihan dan pengalaman mengemudi hanya sedikit mengurangi perbedaan angka kecelakaan antara pengemudi laki-laki dan perempuan. Artinya, laki-laki merupakan faktor risiko untuk sebagian besar tipe kecelakaan, namun menjadi faktor protektif untuk kecelakaan dengan konsekuensi yang berat. Bisa di next. Baik, sekian dari presentasi kelompok 1, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi. Izin bertanya, kenapa pria memiliki risiko lebih rendah untuk cedera berat atau kematian dalam kecelakaan meskipun lebih sering mengalami kecelakaan? Izin bertanya, Izin bertanya juga, kenapa pria memiliki risiko lebih besar untuk mengalami sebagian besar jenis kecelakaan? Terima kasih. izin bertanya, mengapa penting untuk menyesuaikan analisis dengan faktor-faktor seperti penggunaan alkohol, narkoba, dan pengalaman mengemudi? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang kemungkinan alasan pria memiliki risiko lebih rendah untuk cedera berat atau kematian dalam kecelakaan meskipun lebih sering mengalami kecelakaan. Jadi jawabannya itu pria mungkin cenderung mengendarai kendaraan yang lebih besar atau memiliki perlindungan lebih baik saat kecelakaan atau mereka memiliki kondisi fisik yang lebih tahan terhadap cedera. Sementara itu, wanita mungkin lebih sering terlibat dalam kecelakaan yang berdampak lebih besar secara biologis.
Baik, saya izin menjawab terkait pertanyaan mengapa pria memiliki risiko lebih besar untuk mengalami sebagian besar jenis kecelakaan. Jadi jawabannya itu pria memiliki risiko lebih besar mengalami sebagian besar jenis kecelakaan lalu lintas karena mereka cenderung menunjukkan perilaku mengemudi yang lebih berisiko, seperti mengebut, melanggar aturan, dan mengemudi dalam keadaan tidak aman seperti saat mabuk atau dalam keadaan cuaca buruk. Selain itu, pria umumnya memiliki frekuensi mengemudi yang lebih tinggi sehingga tingkat paparannya terhadap potensi kecelakaan juga lebih besar. Persepsi risiko yang lebih rendah serta kecenderungan untuk mengambil keputusan impulsif saat berkendara turut memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Meskipun faktor-faktor lain seperti usia, pengalaman, dan pelatihan juga mempengaruhi, perbedaan perilaku inilah yang membuat pria lebih rentan terhadap berbagai jenis kecelakaan dibandingkan dengan wanita. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa penting untuk menyesuaikan analisis dengan faktor-faktor seperti penggunaan alkohol, narkoba, dan pengalaman mudi? Karena faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi risiko kecelakaan secara langsung, yang dimana penelitian ini sudah terjawab. Uh, Perbandingan pria dan wanita ini lebih berisiko pada perilaku pria yang menggunakan alkohol dan narkoba dibandingkan dengan wanita. Namun, peningkatan tren di wanita usia muda ini juga mengikuti lebih banyak berisiko faktor-faktor seperti tadi. Baik, mungkin itu adalah presentasi dan juga sesi diskusi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.